untuk meninggal dengan damai, di mana orang yang terakhir meninggal ini harus menutup akses makanan untuk 3 anggota lainnya hingga akhirnya meninggal. Welcome. Hey guys, and welcome back to Diary Excel. So di video kali ini gue bakalan ngebahas finalisasi atau akhir dari kasus kematian satu keluarga di Kalideres. Buat kalian yang belum nonton part 1 dan part 2 nya, gue sangat merekomendasikan buat nonton terlebih dahulu yang ini videonya. Dan jangan lupa buat bantu subscribe, like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jadi kasus kematian satu keluarga di Kalideres ini akhirnya udah mencapai titik final nih ya. Baru aja tanggal 9 Desember kemarin itu pihak kepolisian udah mengumumkan akan memberhentikan kasus ini karena tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan ataupun tindak pidana lainnya gitu. Jadi kematian ini disimpulkan sebagai kematian yang wajar. Oke, daripada lama-lama langsung aja kita bahas. Dan kemudian di video kali ini gue akan menambahkan sedikit kejanggalan yang kemarin tertinggal di part 2. So langsung aja daripada lama-lama, kita mulai langsung. Saatnya tegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan mengencangkan sabuk pengaman karena sebentar lagi we will dive through the mind. Oke, sebelum kita bahas hasil akhir dari kasus kematian satu keluarga di Kalideres ini, kita coba review bareng-bareng nih dari part 1 dan part 2 yang udah gue bikin gitu ya. Dan ada beberapa part kejanggalan yang bakalan gue tambahin di sini. Buat yang belum tahu, jadi kasus kematian satu keluarga di Kalideres ini waktu itu ditemukan tewas dan tidak bernyawa di kawasan perumahan elit gitu ya, di Kalideres, Jakarta Barat. Tepatnya pada tanggal 10 November 2022. Awal mulanya kasus ini itu diduga karena keluarga di Kalideres itu kelaparan. Sampai akhirnya banyak banget kejanggalan dan teori konspirasi yang ditemukan oleh warga net gitu ya dan netizen. Karena pada awalnya tidak mungkin gitu ya kalau misalnya keluarga ini meninggal karena kelaparan akibat tidak mampu gitu ya untuk membeli makanan tersebut. Dan juga kalau misalnya mereka tidak punya uang gitu ya, naluri seorang manusia itu tidak membiarkan diri kita sendiri itu untuk kelaparan gitu ya. Pasti kita akan mencari cara nih gimana kita bisa mendapatkan makanan, entah itu mengemis atau meminta ke warga sekitar. Oke, kita lanjut ke kejanggalan yang sempat terjadi waktu itu. Cukup banyak banget gitu ya. Coba aku rangkum satu-satu dan aku bakalan highlight poin-poinnya. Dan mungkin ada orang yang baru nonton video ini gitu ya. Oke. Kejanggalan pertama yaitu adalah waktu kematian korban yang berbeda dan ditemukan dalam 3 ruangan yang berbeda. Jadi kalau dari keterangan berita yang beredar gitu ya, kan Pak Rudianto ini duluan meninggal gitu ya. Kemudian disusul sama Bu Margareta, kemudian diikuti dengan adiknya Pak Rudianto yaitu Pak Budianto, dan diakhiri sama anaknya Rudianto dan Bu Margareta yaitu Dian Febiana. Nah, yang buat janggal dan aneh itu adalah waktu kematian yang berbeda-beda gitu ya. Dan kebetulan ketahuan sama warga dan kepolisian itu saat orang yang paling terakhir hidup gitu ya meninggal. Yang buat janggal dan aneh dari kasus ini adalah kenapa pihak keluarga ini tidak mau memberikan laporan gitu saat Pak Rudianto meninggal, atau let's say ibunya, si Ibu Margareta ini meninggal gitu ya. Karena kalau dilihat itu cukup lama gitu meninggalnya dan baru ketahuan di bulan November. Nah, kenapa nggak memberikan laporan kasus kematian gitu, atau nggak bawa ke rumah sakit gitu, atau at least mengubur mayat mereka. Nah, dari itu sebenarnya udah janggal gitu ya. Oke, kita next dulu yang kedua. Yang kedua ini diketahui bahwa satu keluarga di Kalideres ini memiliki aset yang melimpah dan ditemukannya adanya bon catering di rumahnya. Yang artinya keluarga ini sempat makan sebelum akhirnya meninggal. Nah, asetnya ini diketahui totalnya sampai 3 miliaran gitu. Jadi bisa diputuskan juga kalau misalnya kasus ini bukan murni karena kelaparan yang gak mampu membeli makanan. Oke. Next, masalah kejanggalan yang ketiga yaitu ditemukannya lilin merah, bedak tabur, dan juga kapur baru. Kalau kalian nonton video part 1 dan part 2 gue, di situ gue udah ngejelasin gitu ya. Misalnya di rumah itu tuh ada struk bedak tabur bayi gitu ya. Bahkan sebelum polisi itu olah TKP ditemukan susu
bayi gitu ya di depan rumah korban. Padahal di rumah itu tuh nggak ada bayi sama sekali. Jadi literally emang cuman mereka berempat gitu ya, yang usianya pun udah 40 tahun ke atas. Kemudian terkait kapur barus yang ditaruh di sekitar mayat untuk menutupi bau busuk bangkai manusia. Ini creepy dan juga aneh gitu ya. Menurut kalian gimana? Kalau masalah lilin merah ini mungkin masih bisa diterima gitu ya. Nanti gue bakal jelasin di kejanggalan berikutnya. Next, kejanggalan berikutnya yang kelima itu adalah satu keluarga di Kalideres ini meminta PLN untuk memutus aliran listrik mereka pada tanggal 4 Oktober 2022 lalu. Dan sebenarnya tanggal 27 Oktober itu PLN ini sebenarnya udah mencoba menghubungi kembali gitu ya pihak keluarga di Kalideres ini, namun udah nggak ada respon nih. Nah, lilin merah yang gue sebutin di kejanggalan sebelumnya itu bisa saja digunakan sebagai bahan penerangan karena mengingat bulan Oktober lalu itu tuh pihak keluarga meminta aliran listrik itu untuk diputusi. Next, kita lanjut ke kejanggalan yang kelima, yaitu adalah kesaksian ataupun pengakuan dari warga sekitar, tepatnya di rumah sebelahnya korban gitu ya. Kalau misalnya udah mencium aroma busuk gitu dari sekitaran bulan Februari atau Maret. Di video part 2 kemarin, gue udah ngejelasin kebingungan gue gitu ya mengenai urutan kematian korban. Kalau kalian perhatiin berita yang beredar itu kan yang meninggal duluan Pak Rudianto, kemudian Bu Margareta, kemudian Pak Budianto, baru Dian Febiana. Nah, tapi coba kalian refresh back lagi nih dari pengakuan Koperasi Simpan Pinjam yang melihat Ibu Margareta ini tanggal 13 Mei gitu ya udah dalam kondisi yang tidak baik-baik saja alias meninggal. Nah, kalau dari poin ini kita langsung mikirnya kayak berarti Pak Rudianto ini meninggal jauh gitu ya, atau sebelum dari kematian Bu Margareta gitu ya, berarti sebelum tanggal 13 Mei. Nah, kalau disambungkan dengan pengakuan warga di sebelah rumahnya yang udah mencium aroma mayat sejak Februari atau Maret, bisa saja Pak Rudianto ini udah meninggal di bulan tersebut. Tapi yang buat heran itu adalah pas gue baca berita gitu ya, jadi ada pengakuan dari salah satu seorang warga juga, ibundanya gitu ya, bilang pernah melihat Pak Rudianto ini keluar rumah sambil menggunakan kantong kresek warna hitam di kakinya. Dan begitu ditanya sama ibunya ini, Pak Rudianto ini nggak ngejawab dan langsung masuk ke rumahnya. Dan itu dilihat sekitar 3 bulan yang lalu, berarti sekitar bulan September atau bulan Agustus gitu ya. Bahkan itu Bu Margareta udah meninggal duluan gitu ya. Oke, kita next ke kejanggalan ke-6, yaitu ditemukannya pesan berisikan emosi negatif dari anaknya, yaitu si DF ini. Ini menarik sih, jadi pas gua baca gitu ya, kesaksian dari teman kecilnya DF, namanya Fitri, dia tuh bilang kalau misalnya Dian itu orang yang baik dan juga murah hati. Dan dia suka banget yang namanya baca novel gitu ya, yang genrenya horor hingga percintaan. Biasa kalau novel horor itu yang dibaca sama Dian ini yang tentang kematian. Sebenarnya hal ini adalah hal yang wajar gitu ya, karena gue juga pencinta horor gitu, dan juga genre horor ini identik atau erat gitu ya hubungannya sama kematian gitu. Cuma karena kebetulan aja gitu ya, karena kasus kematian satu keluarga di Kalideres ini banyak banget kejanggalannya, jadinya statement di atas itu kayak dinilai orang sedikit tanda tanya kali ya, padahal ini sebenarnya hal yang wajar. Oke, next ke kejanggalan selanjutnya, yaitu ditemukannya buku-buku lintas keagamaan yang diduga miliknya Pak Budianto dan beberapa mantra gitu ya yang ditemukan di kain milik keluarga di Kalideres ini. Karena kejanggalan ini makin memperkuat gitu ya teori-teori konspirasi yang beredar terkait keluarga ini mengikuti ajaran atau suatu paham tertentu. Contohnya yaitu misalnya ritual Santara ataupun paham apokaliptik. Karena dinilai gelagat Pak Budianto ini cukup aneh gitu ya, karena mengoleksi buku-buku lintas keagamaan, akhirnya fokus orang-orang itu mengira kalau misalnya keluarga lainnya itu dipengaruhi oleh ajaran agama tertentu dari Pak Budianto untuk melakukan suatu ritual ataupun paham tertentu. Next, ke kejanggalan yang terakhir, yaitu datang dari seorang ahli psikolog forensik. Dia ini juga mengatakan kalau misalnya spekulasi yang beredar ini tidak menutup kemungkinan bahwa keluarga Kalideres ini meninggal karena dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritual tertentu. Kemudian ada juga spekulasi keduanya mengenai kesepakatan
untuk meninggal dengan damai, di mana orang yang terakhir meninggal ini harus menutup akses makanan untuk 3 anggota lainnya hingga akhirnya meninggal. Oke, tadi merupakan kejanggalan-kejanggalan yang udah gue coba rangkum. Kalau misalnya kalian mau tambahin, bisa banget tambahin di kolom komentar. Dan dari kejanggalan itu akhirnya muncul banyak banget teori-teori konspirasi yang beredar. Yang pertama, keluarga ini itu diduga melakukan praktik ritual santara atau puasa hingga meninggal, ataupun melakukan praktik FSED atau voluntary stop eating and drinking, yang biasanya dilakukan buat mereka yang memiliki riwayat penyakit kronis yang nggak bisa disembuhkan. Jadi praktik FSED ini katanya seperti gangguan psikologi. Konspirasi yang pertama yaitu adalah satu keluarga ini diduga melakukan praktik santara atau puasa hingga meninggal gitu ya, ataupun ritual-ritual spiritual lainnya, serta memiliki paham-paham tertentu. Dan paham yang sempat beredar waktu itu adalah paham apokaliptik atau paham mengenai akhir zaman. Next, ke konspirasi yang kedua yaitu adalah keluarga ini melakukan praktik FSED atau voluntary stop eating and drinking. Bagi sejumlah negara, hal ini atau praktik ini itu termasuk legal. Karena dari yang gue baca gitu ya, praktik FSED ini biasanya dilakukan buat mereka yang memiliki penyakit kronis akut gitu ya, yang udah nggak bisa disembuhin lagi. Dan teori ataupun praktik dari FSED ini katanya adalah gangguan psikologi. Next, lanjut ke konspirasi ketiga. Ini merupakan teori liar gitu ya, yang mengungkapkan bisa saja yang membunuh satu keluarga itu adalah anaknya gitu ya, si DF ini. Melihat perbandingan usia yang tergolong cukup jauh gitu ya antara Dian dan orang tua ataupun pamannya gitu ya, 3 orang lainnya di keluarga itu. Jadi bisa disimpulkan kalau 3 orang lainnya itu bisa termasuk golongan lansia gitu ya. Dan kalau dari teori ini, dia tuh bilang kalau misalnya Dian ini kayak istilahnya nggak kuat lah gitu ya untuk ngurusin 3 lansia sekaligus dalam satu atap rumah, mengingat juga kondisi ekonomi yang berubah berguncang-guncang gitu ya waktu pandemi ini, membuat Dian stres dan akhirnya memilih untuk mengakhiri hidup keluarganya dan juga dirinya sendiri. Ditambah lagi kalau kalian ingat gitu ya, keluarga Gunawan ini juga sempat minjem uang 50 juta ke seorang tukang jamu. Next, teori konspirasi yang keempat itu adalah gangguan psikotik yang diidap Dian karena menganggap Ibu Margareta itu masih hidup, dan dia itu memperlakukan Ibu Margareta layaknya manusia yang masih hidup, seperti diberi susu dan juga disisirin. Next, ke teori konspirasi yang kelima, yaitu teori yang cukup masuk akal gitu ya, terkait bedak tabur bayi jenis lama atau baru. Seperti di video part 2 gue yang udah gue jelasin, bisa saja keluarga ini tuh mengonsumsi bedak tabur bayi jenis yang baru gitu ya, karena bedak tabur bayi jenis baru ini ternyata bahannya itu lebih eco-friendly gitu ya, terbuat dari bio, sehingga waktu masuk ke tubuh unsur zat kimia seperti magnesium dan silikon itu tidak dapat terdeteksi gitu ya oleh tim forensik karena habis dimakan oleh mikroba yang ada di usus. Teori konspirasi yang terakhir ini itu waktu itu cukup ramai diperbincangkan dan juga merupakan teori konspirasi yang cukup masuk akal gitu ya kalau dijelaskan secara keilmuan. Selanjutnya gue akan ngebahas mengenai masa lalu dari Pak Rudianto ini yang gue temuin di akun Twitter gitu ya, bernama Aster Oif. Oke, jadi ini ceritanya. Jadi ex ketua RT Kalideres ini, Pak Mundi, itu mengungkap masa lalu dari Pak Rudianto. Sebelum tinggal di perumahan Citra Garden, Pak Rudianto ini tinggal di Gunung Sahari bersama dengan adik, ayah, dan ibunya. Jadi Pak Rudianto ini anak pertama dari 3 bersaudara gitu ya. Ada Budianto dan Cacang, kemudian orang tuanya, ayahnya itu Pak Tan Giok Jin, dan ibunya ini masih belum diketahui namanya. Mereka tinggal di Gunung Sahari, Gang Lilin. Di masa lalu pun mereka tuh sudah tertutup gitu ya satu sama lain. Semakin dewasa nih kok semakin menutup gitu ya. Terus Pak Rudi ini juga kemudian menikah dengan Bu Margareta dan dibawa ke rumahnya di Gang Lilin dan melahirkan anak satu-satunya gitu ya, yaitu Dian. Cacang yang merupakan saudara dari Budianto dan Rudianto ini kemudian pindah rumah gitu ya seusai nikah. Sedangkan Budianto ini masih tinggal bersama mereka karena belum menikah. Kemudian pada tahun 1997, Pak Tan ini jatuh sakit gitu ya. Menurut pengakuan Pak Mundi, istri dari Pak Tan ini sampai harus meminta bantuannya gitu ya. Sebab tidak ada satupun dari anak gitu, ataupun menantu bahkan cucunya yang mengurusi dirinya sakit gitu ya. Padahal satu rumah guys. Bahkan ketika Pak Tan ini meninggal dunia, yang mengurusi pemakaman adalah Pak Munji gitu ya. Tak selang beberapa lama kematian Pak Tan, disusul lagi dengan
istrinya. Sepeninggalan Pak Tan dan istrinya, Rudianto itu menjual rumah di Gang Lilin dan pindah ke Kalideres. Gimana guys, setelah kalian mendengar cerita masa lalu dari Pak Rudianto, dari seorang ex ketua RT di Kalideres? Oke, so kita langsung masuk aja ke kesimpulan terakhir atau finalisasi dari kasus kematian satu keluarga di Kalideres ini. Tepatnya pada tanggal 9 Desember kemarin gitu ya, diumumkan kalau misalnya kasus ini resmi dihentikan dan sudah terpecahkan gitu ya sebagai kasus kematian yang wajar dan alami. Karena kalau kita lihat lagi gitu ya, kita refresh back ke awal itu emang nggak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan posisi rumahnya juga dalam keadaan rapi, nggak ada terindikasi perampokan ataupun apapun gitu. Dan waktu dicek DNA-nya pun, DNA-nya itu ya cuman mereka-mereka berempat gitu ya, nggak ada orang yang keluar masuk rumah mereka lagi. Jadi kesimpulan akhir yang diberikan oleh pihak polisi ini akhirnya mematahkan spekulasi-spekulasi yang udah bertebaran gitu ya, diperbincangkan oleh warganet terkait ritual Santara paham apokaliptik ataupun praktik FSED. Polda Metro Jaya dengan bantuan dari ahli pakar gitu ya, seperti pakar sosiologi agama, kemudian ahli forensik, ahli psikologi forensik, digital forensik, dan ahli lainnya untuk saling memberikan argumen terakhir gitu ya, atau kesimpulan terakhir dari kasus kematian satu keluarga di Kalideres ini. Yang pertama itu adalah keterangan dari ahli sosiologi agama Pak Jamhari. Jadi buku lintas agama yang ditemukan di rumah Kalideres itu adalah hal yang wajar dan tidak menunjukkan adanya indikasi hal-hal yang aneh. Dan Pak Jamhari ini juga bilang kalau misalnya mereka ini tidak sedang mengkaji suatu pemahaman atau sekte tertentu gitu ya. Next, kesimpulan yang kedua yaitu datang dari ahli dokter forensik gitu ya. Ternyata penyebab kematian satu keluarga di Kalideres ini terungkap sebagai berikut. Yang pertama, Pak Rudianto ini yang digadang-gadang sebagai orang pertama yang meninggal terlebih dahulu di keluarga tersebut itu divonis karena terkena penyakit saluran pencernaan. Next, kemudian itu ada Ibu Margareta, di mana dari keterangan ahli forensik ternyata ditemukan cairan bening zat tamoxifen yang berada dalam organ hati di jasadnya Bu Margareta. Dan waktu dicek ternyata zat ini itu merupakan obat dari kanker payudara. Jadi dapat disimpulkan bahwa Bu Margareta ini memiliki masalah payudara. Next, ada Pak Budianto. Nah, Pak Budianto ini dikatakan atau diketahui gitu ya mengalami serangan jantung yang akut. Dan terakhir yaitu anaknya ada Dian Febiana yang disimpulkan meninggal karena ada gangguan pernapasan yang disertai dengan penyakit pernapasan kronis. Oke, kesimpulan yang ketiga ini datang dari seorang ahli psikologi forensik yang mengatakan bahwa keempat orang di keluarga Kalideres ini meninggal secara wajar. Kemudian dugaan keluarga ini meninggal karena dilaporkan juga dipatahkan gitu ya dari temuan hasil analisis feses Pak Budianto dan Dian, karena mereka ini adalah orang yang meninggal tidak terlalu lama gitu ya kalau misalnya dibandingin sama Bu Margareta yang udah meninggal di 13 Mei dan juga Pak Rudianto yang digadang-gadang udah meninggal sebelum Bu Margareta. Jadi dalam fesesnya ini ditemukan semacam karbohidrat dan juga serat gitu ya, yang mengindikasikan bahwa Pak Budianto dan juga Dian ini mengonsumsi makanan sebelum akhirnya mereka meninggal. Jadi nggak meninggal karena kelaparan gitu ya, karena penyakit. Dan dari info yang gue baca gitu ya, mereka ini mengobati penyakitnya bukan pakai cara yang biasa gitu ya, mungkin dengan cara datang ke klinik ataupun rumah sakit gitu ya, karena nggak disebutin juga dengan jelas maksudnya gimana. Soalnya di Desember 2021 sampai Januari 2022 itu ada transaksi dalam jumlah besar gitu ya ke rekening keluarga di Kalideres ini, yang diduga uang ini merupakan hasil jual dari mobilnya Pak Budianto ini untuk biaya pengobatan mereka. Tapi waktu dicek ke rumah sakit itu nggak ada list dari keempat anggota keluarga di Kalideres ini. Ditambah lagi BPJS-nya ini udah nggak pernah digunain selama 2 tahun terakhir. Pak Hengki ini juga mengatakan kalau misalnya keempat jenazah ini semasa hidupnya tidak menggunakan cara-cara yang biasa gitu ya untuk menyembuhkan penyakitnya. Dan karena udah aku jelasin di awal gitu ya, DNA-nya cuman mereka berempat aja, dan polisi udah mengecek dari segala sisi rumah, sudut-sudut rumah itu juga nggak ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun bentuk-bentuk perampokan gitu. Jadi emang pure meninggalnya wajar, tapi dalam kondisi yang tidak wajar. Karena tidak ada kaitannya dengan kekerasan ataupun tindak pidana lainnya, akhirnya kasus ini dihentikan
dan disimpulkan sebagai kasus kematian yang wajar. Gimana guys menurut kalian tentang hasil akhir yang ini? Setelah melihat diagnosa penyakitnya gitu ya, cukup make sense sih terkait penjelasan buku agama juga menurut gue fine-fine aja. Cuman menurut gue yang masih janggal itu adalah terkait waktu kematian korban gitu ya, dimana kalau salah satu korban itu meninggal, kenapa tidak ada laporan kasus kematian dari anggota korban lainnya yang masih hidup gitu, anggota keluarganya masih hidup gitu ya. Kenapa nggak memberikan laporan gitu, at least dikubur lah gitu ya mayatnya kalau misalnya nggak mau dibawa ke rumah sakit gitu, tapi malah dibiarin di rumah, bahkan ditaburin kapur barus gitu ya. Oh ya, hampir ketinggalan juga, gue sempat baca gitu ya, kalau misalnya dari psikologi forensik ini, Dian ini anaknya itu tuh ada gangguan mental. Jadi makanya waktu Ibu Margareta ini udah meninggal gitu ya, dia tetap memperlakukan ibunya ini layaknya masih hidup gitu ya, seperti dimandiin, dibedakin, kemudian diberikan susu, sampai disisirin. Gimana guys? Apakah perasaan kalian mengenai ending dari kasus kematian satu keluarga di Kalideres ini? Bisa komen di bawah. Atau kalian punya teori lainnya yang mungkin lebih masuk akal, bisa banget juga disampaikan di kolom komentar di bawah. So, tadi merupakan kisah akhir dari kasus kematian satu keluarga di Kalideres yang udah fix ditutup gitu ya, karena tidak ada tindak pidana. Walaupun masih banyak kejanggalan-kejanggalan dari kasus kematian ini yang memang bukan motif pembunuhan gitu. Dan gue pribadi mungkin spekulasi ataupun teori konspirasi yang masuk akal dari pernyataan hasil final ini adalah yaitu gangguan mental dari salah satu anggota korban gitu ya, yang mengakibatkan anggota keluarga ini tidak memberikan laporan dari kematian anggota keluarganya. BTW guys, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian biar gue semangat bikin konten yang baru. So, see you in the next video. Dadah!